Pak Jokowi juga saya jadi ingat satu hal, terutama kaitannya dengan Undang-Undang KPK di awal tahun itu yang ramai itu, kan dulu ada anggapan bahwa Pak Jokowi ini dengan sengaja ingin melemahkan KPK. Sekarang sudah barangkali 8 bulan ya sejak undang-undang itu dikeluarkan. Bapak ngelihat ada sesuatu nggak dalam hal ini, dalam hal pelemahan KPK seperti yang dituduhkan itu? Saya melihat KPK memang tidak seperti dulu. Tetapi itu sebenarnya kan tidak karena undang-undangnya, karena kewenangan-kewenangan yang dulu dimiliki KPK untuk melakukan penyadapan, untuk melakukan penangkapan, ya, untuk mempublikasikan OTT itu juga tidak dilarang itu. Tapi kalau sekarang berkurang kan tidak pada undang-undangnya. Siapa yang sekarang? Apakah karena undang-undang itu misalnya lalu KPK menjadi lebih lemah? Menurut saya orangnya saja. Nah, kalau sudah menyangkut orang, memang menyangkut siapa yang memilih. Yang memilih itu punya kepentingan-kepentingan politik sendiri secara beragam, lalu muncullah konfigurasi kepemimpinan seperti yang ada sekarang. Ya. Saya katakan gini apa? Karena sebenarnya kalau kita lihat KPK itu masih banyak nangkepi orang, kepala daerah, DPRD kan banyak itu. Tiap minggu ada juga, cuma tidak rame. Kalau dulu kan rame, ada TV-nya, ada itunya gitu. Sekarang enggak juga gitu, enggak banyak yang disiarkan kayak dulu. Karena saya tanya kenapa kok sekarang diem Pak, kami mau bekerja aja lah daripada rame-rame gitu. Ya mungkin saya tidak menolak lah kalau ada yang mengatakan kok tidak seperti dulu galaknya gitu, ya silahkan aja, itu soal pendapat. Tetapi saya melihat itu bukan karena undang-undangnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan bahwa itu karena undang-undangnya. Di mana wewenangnya masih tetap, keuangan khususnya tetap, gajinya juga tetap, fasilitasnya juga, ya malah ada yang sudah dikasih fasilitas lebih baik agar lebih berani. Dan kita juga tidak boleh lah intervensi, tetap seperti dulu. Itu KPK itu menurut MK, KPK itu menurut MK, kalau diletakkan di dalam kerangka trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif, menurut MK, KPK itu adalah bagian atau ada di ranah eksekutif. Tetapi kata MK pula, meskipun ada di ranah eksekutif, KPK itu bukan bawahan presiden. Jadi dia kerjanya di eksekutif, tapi dia bukan bawahan presiden, tidak boleh diintervensi presiden. Itu putusan MK, gitu. Karena kan tidak mungkin MK disebut yudikatif karena dia bukan pengadilan, tidak mungkin dia disebut legislatif karena dia bukan parlemen. Tapi mau disebut eksekutif, ya di ranahnya, cuma dia secara struktur organisasi bukan bagian dari presiden, bukan bawahan presiden, gitu. Maka saya juga tidak ikut-ikut ke situ, tidak ikut campur, itu urusan KPK sendiri gitu. Pak Mahfud juga bikin pernyataan mengenai pilkada, Pak. Ya. Pak Mahfud menganggap ini bukan soal COVID nih, tapi pandangan Pak Mahfud bahwa ya pada akhirnya pilkada-pilkada itu juga terjerat dengan oligarki, Pak. Ya, Bapak seperti tidak terlalu optimistis bahwa pilkada yang diselenggarakan itu akan menghasilkan pemerintahan yang baik gitu ya, yang transparan, akuntabel. Bisa dikomentari, Pak? Ya, saya mengatakan bahwa sistem pilkada seperti sekarang itu tahun 2012. Waktu itu ada sebuah evaluasi terhadap pilkada. Yang mengevaluasi itu KPU ya, Hafidz Ansori, waktu itu Menteri Menko Polhukamnya Joko Suyanto, Menteri Dalam Negerinya Gamawan Fauzi, kemudian saya Ketua MK diminta menjadi keynote speaker di Hotel Mulia. Saya katakan ini sistem pilkada kalau seperti ini tidak akan melahirkan pemimpin yang baik, gitu. Siapapun yang jadi pilkada di sini, yang ikut yang jadi pemimpin daerah kalau sini, kalau tidak main curang itu sulit sekali untuk bisa menang. Oleh sebab itu, malaikat pun saya bilang, malaikat pun kalau masuk ke sistem seperti ini bisa menjadi iblis. Nah, itu tahun 2012. Saya mengatakan itu dalam konteks pilkada. Dalam konteks pilkada. Kenapa? Karena saya hakim.
Hakim itu tahu kepala daerah yang setiap ada pilkada itu tidak ada, dapat dikatakan tidak ada yang tidak berperkara ke MK. Dimanapun pasti berperkara ke MK. Dan saya tahu kasus-kasusnya. Ada permainan uang lah, ada cukong lah, ada pembegalan, ada pemalsuan kartu suara, dropping puluhan bus orang dari luar daerah ke satu daerah untuk memilih orang tertentu, kecurangan-kecurangan itu, pemecatan orang dan sebagainya. Nah ini jadi iblis, malaikat pun kalau masuk ke sistem seperti ini. Nah itu saya katakan itu, tetapi kan sekarang dijadikan semacam olok-olok, kalau masuk ke sistem pasti jadi iblis gitu. Padahal itu konteksnya dulu pilkada. Ya. Sama dengan ketika saya mengatakan pemimpin kalau tidak dipercaya mundur, kan gitu kan. Lalu sekarang dikeluarkan tuh pernyataan saya. Kenapa kok tidak mundur gitu? Kenapa Jokowi kok tidak mundur? Loh, dulu itu saya nyatakan tahun 2016 ketika ketua DPD ditangkap. Ya. KPK tidak mau mundur sampai berperkara ke pengadilan di antara anggota DPD. Nah kan sudah ada TAP MPR, kalau sudah tidak dipercaya rakyat mundur gitu. Itu tahun 2016. Saya ulangi lagi ketika seorang anggota ketua DPR juga sudah ditangkap gitu, sudah dijadikan tersangka. Masih tidak mau juga mundur dari jabatannya, tetap mau jadi anggota DPR. Saya katakan, loh menurut TAP MPR nomor 6 tahun 2001, masyarakat itu, pemimpin itu kalau sudah tidak dipercaya oleh rakyat ya mundur. Aturannya apa? TAP MPR nomor 6 tahun 2001 gitu. Apa ukuran ketidakpercayaan? Sudah ditangkap oleh KPK, sudah tersangka kok masih merasa benar, itu bagaimana? Secara moral itu tidak boleh, harus mundur gitu. Lalu ada yang mengatakan sekarang, loh kok Jokowi kok tidak mundur? Kan tidak dipercaya oleh rakyat. Lalu saya katakan Jokowi itu dipercaya karena dipilih oleh rakyat melalui pemilu justru, dan tidak punya kasus hukum gitu, tidak bisa dikaitkan. Loh Pak, sekarang banyak orang mendemo Pak Jokowi berarti tidak dipercaya oleh rakyat. Salah, orang lebih banyak yang tidak demo kan. Kalau urusan demo itu kan semua presiden di demo. Nah, kalau punya kasus hukum misalnya diduga korupsi, ya, diduga ada permainan kotor, pelanggaran moral dan sebagainya. Nah, di situ ya mundur menurut TAP MPR itu. Kalau cuma di demo rakyat terlalu dianggap tidak dipercaya, gimana orang yang tidak percaya, orang yang ingin ambil kekuasaan secara membabi buta, kan tidak benar juga. Dan Pak Mahfud juga ngutip itu ya hasil polling kalau nggak salah. Sekarang masih 65-66% rakyat puas dengan atau percaya dengan pemerintah. Atau lebih dari itu bahkan. Ya. Kenapa? Bahkan lebih dari 65%. Iya, itu kan hasil pollingnya Burhan tadi. Iya kan? Iya. Saya kira semua orang, sebagian besar orang yang menjadi pembaca polling, pengikut polling itu ya percayalah pada Burhan tadi. Masa kita nggak percaya?